Kalau orang baik, terus sayang sama anak, itu pasti masuk kriteria aku. Selektif pasti, karena hubungannya nggak cuma selera aku aja, tapi juga syaratnya harus bisa deket sama anak. Tapi bukan cuma itu. Sibuk masih masak, terus baru ngeluarin single, terus ada program TV gitu-gitu sih, masih rutinitas biasa. Iya, masak. Sekarang lebih utamanya masak sih, ngajar-ngajar masak keliling Indonesia sama brand-brand kayak gitu. Kue masakan Indonesia juga sih, sama bro. Sekarang pesanan udah nggak terlalu fokus ke situ, cuman kalau masih bisa ditangani lagi waktu senggang, jadi bikinin. Cuman kalau sekarang ini lebih ke padat banget untuk kerjasama sama brand-brand kayak ngajar masak di berbagai daerah di Indonesia, keliling-keliling aja. Lebih seru sih kerjanya karena kita interaksi langsung sama orang ketika kita bikinin masakan atau bikinin kue gitu ya. Kita bisa langsung lihat ekspresinya, dia suka apa enggak gitu. Jadi benar-benar ekspresi itu nggak bisa bohongin. Ketika enak pasti ekspresinya beda banget, ketika biasa aja juga ekspresinya ketahuan gitu. Dan kalau kayak syuting kan sesuatu yang diulang-ulang, direkam, terus ditayangin gitu, nggak ada interaksi langsung sama penonton atau yang ngerasain gitu. Jadi ini lebih direct lah. Menu pasti ngulik sendiri, cuman inspirasi itu mau apapun ya menurut aku ya, mau mau di musik, mau di masak, resep-resep masakan, atau misalnya tren fashion gitu, pasti basicnya dari yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah biasanya aku pun begitu, tapi aku kreasikan dengan sesuatu yang baru yang masih berhubungan dengan selera kita nih sebagai orang Indonesia. Biasanya inspirasinya dari chef-chef luar yang memang sudah expert lah di bidangnya. Karena memang salah satu cita-citaku juga pengen banget sekolah pastry lagi Prancis gitu. Cuman kan belum kesampaian nih, apalagi udah punya anak. Jadi ya udah deh, cukup memperhatikan aja, mempelajari otodidak di rumah, recreate, dibikin lebih dekat sama selera Indonesia, baru deh di-share. Bagi waktu, anak udah mulai gede, jadi kayak dia malah makin risih kalau kayak ditempel terus kan. Jadi udah, sekarang biar dia dengan kehidupan pertemanannya dia. Pas, tahu nih. Enggak, itu aduh, itu beneran deh, itu apa ya? Karena ketemu di satu acara, kebetulan dia jadi bintang tamu di programku di Trans gitu. Ya udah, terus Niki cerita kalau dulu pernah ketemuan. Aku waktu itu jadi bintang tamu untuk YouTube-nya dia, kulineran. Cuman berapa kali memang ke rumahnya dia gitu, karena memang kita temenan dari dulu. Terus entah kenapa jadi viral, kesannya seolah ada hubungan. Padahal kita berteman baik banget dari dulu, dari zaman dia masih belum terkenal, sekarang udah jadi terkenal, ya orangnya humble juga seperti itu. Nggak ada hubungan, tapi memang kita sangat berteman baik. Nggak ada temen deket. Itu sempat viral aja, jadi kesannya kayak ada apa-apa. Kemarin pas ketemu juga, oke, akhirnya dia karena belum dijemput, sempat nganterin juga ke tempat dia di Senayan gitu ya. Akhirnya ngobrolin soal bisnis, ngobrolin soal dia punya rumah baru, kayak gitu-gitu aja sih. Kayak temen yang memang dulu sempat deket, terus ketemu lagi di waktu yang lama, akhirnya ngobrolin banyak hal tentang rata-rata tentang kehidupan sehari-hari sama bisnisnya dia. Lebih kalem sih sekarang ya, lebih kalem, which is bagus sih buat dia gitu. Terus lebih elegan, lebih cantik sekarang ya. Semua setuju lah kalau lebih cantik. Bisa banget.
Nggak, gini, pokoknya intinya kalau orang baik terus sayang sama anak itu pasti masuk kriteria aku. Hah? Belum ada nih bro, disarankan sama keluarga jangan dari dunia entertain, cuma ini yang namanya jodoh nggak ada yang tahu ya. Ya terus ngomong gini tiba-tiba pasangannya entertainer ya gimana. Selektif pasti, karena hubungannya nggak cuma selera aku aja tapi juga syaratnya harus bisa deket sama anak. Tapi bukan cuma itu, sekarang lagi benar-benar nggak kepikiran nyari pasangan. Enjoy sama masak, udah enjoy sama dunia, ngajar-ngajar masak, kasih inspirasi gitu-gitu aja. Dan ternyata maksudnya gini, sesuatu yang dulu aku mulai, aku pikir cuma passion yang iseng-iseng, sekarang bisa jadi sumber penghasilan buat aku. Jadi lagi benar-benar fokus, lagi enjoy banget nih sama dunia masak. Target nggak ada sih, nggak ada. Kalau dibilang takut nyaman, udah nyaman, masalah udah nyaman sendiri, waktunya udah banyak habis untuk kerja sama ngurus anak kan, karena anak kan ikut aku kan. Jadi perhatian semua energi udah ke anak udah nggak ada kepikiran bro. Deketin banyak, cuma aduh gue bener nggak kepikiran. Dan bukan tipikal orang yang suka ngasih harapan juga. Kalau kan ada yang misalnya kayak udah biarin lah gitu, dekat gitu lumayan buat ngobrol apa enggak, bukan tipe kayak gitu. Jadi benar-benar ya udah kalau emang mau temenan aja sekarang. Bukan sok picky ya, tapi lebih ke ya emang nggak kepikiran buat cari pasangan, udah enjoy sendiri. Pengen buka restoran sih, pengen buka restoran, buka store juga, buka toko online yang lain selain bakery. Ada beberapa bakery. Indonesia, pengen jualan sambal tradisional, tapi juga istilahnya masih gampang lah penyimpanannya. Thank you.